Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah yang masih senantiasa menitipkan nikmat dan juga rahmatnya kepada kita, masih senantiasa menitipkan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Begitu pula dengan menitipkan rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, atau mencatatnya kita pada kesempatan di pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan Arba'in An-Nawawi, yang mana di pagi hari ini masuk pada pembahasan min khisalil iman al-qaulul hasan wa ri'ayatu haqqi dhaifi wal jari, yakni berkaitan dengan etika orang yang beriman. Bagaimana etika orang yang beriman ada hubungannya dengan tutur kata yang baik dan menghormati tamu serta tetangga. Bertutur kata yang baik dan menghormati tamu serta tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, dan hadis ini menarik karena lafal yang diucapkan hampir sama. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang suatu hukum, Nabi awali dulu dengan keimanan pada Allah dan hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, berkata yang baik, atau diam. Maka kaitannya dengan lisan hanya ada dua pilihan, ngomong yang baik atau diam. Tidak ada kok kemudian boleh ngomong yang buruk, tidak ada. Pilihannya dua, ngomong yang baik atau diam. Lalu dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga diperintahkan oleh Islam untuk dimuliakan. Dan lafal tetangga ini umum, mau itu tetangga punten kafir, mau itu muslim, mau ini tetangga orang sepuh atau mungkin biasa saja, mau ini tetangga yang ada hubungan kekerabatan atau mungkin yang tidak ada hubungan sama sekali, maka ini lafalnya umum. Dan berikutnya yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Tiga hal ini dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan pada Allah dan juga hari akhir. Tentang lisan, berkata yang baik atau diam.
tentang tetangga untuk dimuliakan, tentang tamu untuk dimuliakan, semuanya dikaitkan dengan sesuatu yang agung, keimanan pada Allah dan hari akhir. Dan sudah hal yang kita maklumi bersama, tidak mungkin sesuatu ini dikaitkan dengan yang agung, melainkan sesuatu itu pun juga sesuatu yang agung. Tidak mungkin. Tidak mungkin kok kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang besar, padahal dia adalah hal yang remeh. Tidak mungkin. Kalau dikaitkan dengan sesuatu yang agung, pasti hal ini juga hal yang agung. Berarti menjaga lisan, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu, ini perkara yang agung dalam Islam. Karena Nabi kaitkan dengan keimanan pada Allah dan hari akhir. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan dalam syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan hadza min jawami'ul kalim wa qad ishtamala hadits ala umuri thalathah tajtami'u makarimul akhlaq al-fi'liyah wal qawliyah. Beliau mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa hadis ini adalah hadis jawami'ul kalim. Dan Masya Allah, ini berkali-kali kita sampaikan, karena memang ini ciri khasnya Arba'in An-Nawawi. Hadisnya banyak yang jawami'ul kalim, banyak yang ringkas lafalnya, luas maknanya. Dan hadis ini membahas secara umum tentang 3 hal yang sakral dalam Islam, 3 hal yang diutamakan dalam Islam, berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Kalau kita bicara tentang memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ini tentang perbuatan kita. Kalau kita bicara tentang berkata yang baik atau diam, ini tentang perkataan. Maka hadis ini membahas tentang semuanya. Masya Allah, hadis yang lengkap sekali. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, yakni al-insan wa alaqatuhu bil mujtama'. Manusia alias kita semua dan hubungannya dengan masyarakat. Allah Ta'ala menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri-sendiri. Allah menciptakan kita dengan tugas utama untuk mentauhidkan Allah, bukan untuk hidup sendiri-sendiri. Walaupun baik, walaupun dia orang saleh, walaupun dia orang ngaji, tetapi kita tidak diperintahkan untuk menjadi kaum yang individualis. Banyak sekali hadis-hadis yang menyerukan bagaimana kita bersosial. Hadis yang kita bahas ini contohnya. Bahkan bukan dikatakan terbaik ketika seseorang itu hanya baik secara pribadi. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga tidak disebut dengan terbaik ketika hanya mempelajari saja. Begitu pula hadis tentang keluarga. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka kita tidak diserukan oleh Islam untuk baik secara pribadi. Saya tak baik secara pribadi, sholat dewi, ngaji dewi, puasa dewi, tapi dia tidak memperhatikan lingkungannya. Istrinya sholat nggak sholat dibiarkan, anaknya ngaji nggak ngaji dibiarkan, bahkan ia kepada tetangga tidak pernah sapa-sapaan. Islam tidak menyerukan hal ini. Islam tidak menyerukan hal ini. Maka hendaknya kita satu sama lain saling menumbuhkan sikap saling membutuhkan hingga ada keterikatan. Dan kalau sudah ada keterikatan, maka di sini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada yang lain. Baik. Yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil,
min kamalil iman, di antara kesempurnaan iman adalah berkata yang baik atau diam. Adalah berkata yang baik atau diam. Ini ada kaitannya dengan hadis lain. Hadis yang insya Allah sudah kita bahas. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka ngomong, berbicara kalau di sana tidak mendatangkan manfaat, apalagi kalau di sana sesuatu yang buruk, lebih baik diam. Sehingga yang keluar dari lisan kita baik-baik saja, yang keluar dari lisan kita enak-enak saja, nggak bikin kuping panas, nggak bikin hati nyelekit. Ini yang kemudian harus kita lakukan. Sehingga mari kita filter omongan-omongan kita. Banyak yang kemudian di antara kita meremehkan lisan. Lisanku pedes ndak apa-apa, pancen ngene gawan lahir. Ndak apa-apa, lisan saya ceplas-ceplos, memang sudah dari sononya begitu. Yang penting saya secara perbuatan tidak melukai orang. Kata siapa? Ndak. Boleh perbuatan kita tidak melukai orang, baik ini. Tapi percuma kalau lisan ini bikin orang tersinggung, percuma. Lihat apa yang diadukan para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka mengadukan, ya Rasulullah, anna fulana, wahai Rasulullah, ada seseorang, yakni sahabiah wanita, tasumu bin nahar wa taqumu bil lail. Dia puasa di siang hari, salat di malam hari, akan tetapi tetangga tidak aman dari lisannya. Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, hiya finnar. Wanita yang seperti itu letaknya di neraka. Maka keliru sebagian ucapan di antara kita, rapopo lisanku, atau mungkin punten kalau mungkin dengan bahasa Jawa Timuran, lambeku, lamis, ngertos lamis Pak? Napa? Tipis biasanipun napa? Lambe menawi tipis niku omongane nyelekit. Leres napa mboten, Bu? Subhanallah. Rapopo, ndak apa-apa, lisanku ini pedes, ceplas-ceplos, yang penting perbuatanku baik. Ini kata-kata yang keliru. Islam ini bukan cuma tentang perbuatan, tapi juga tentang perkataan. Makanya disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan pernah kita sampaikan hadis ini, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus, tidak akan benar ibadahnya seorang hamba sampai dia luruskan dulu hatinya, sampai dia benarkan dulu hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanu. Dan hati itu juga enggak akan lurus, hati itu juga enggak akan benar sampai lisannya dulu benar. Jadi runtutannya kita membenarkan lisan, membenarkan hati, baru insya Allah perbuatan kita benar. Kalau kemudian dia fokus pada perbuatan, dia nggak fokus pada lisan, nggak fokus pada hati, insya Allah rata-rata orang yang demikian ini nggak akan istiqomah. Bisa dilihat, bisa diamati. Orang yang dia tidak memperhatikan bagaimana lurusnya hati, dia nggak membenahkan bagaimana yang sering ghibah, yang sering hasad, yang sering iri, nggak dibetulkan. Begitu pula dia nggak membetulkan lisannya, yang suka ngerumpi, yang suka ngomong nggak bermanfaat, suka ketawa cekakak cekiki. Dia nggak memperhatikan dua hal ini, lisan dan juga hati. Dia hanya fokus pada amalan, rata-rata tidak bisa istiqomah. Baik, ya cuma sebentar. Tapi setelah itu dia tinggalkan apa-apa yang menjadi kebiasaannya. Ndak istiqomah, ndak ajeb. Belum lagi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yaghzan min lisani. Seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan iman, hakikat iman, sampai dia menjaga lisannya. Sampai dia menjaga lisannya. Maka lisan ini sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah memberikan pesan kepada sahabat, aku jamin bagi kalian sebuah surga barang siapa yang bisa menjaga dua hal. Ma baina fakhidaih, apa-apa yang di antara kedua pahanya, dan apa-apa ma baina syafatain, apa-apa yang di antara dua bibirnya, yakni lidah. Nabi katakan, jaminkan untuk kita sebuah surga yang indah barang siapa yang bisa menjaga dua hal ini. Jaga kemaluan, oh bisa. Haram Ustaz bagi saya zina, tidak pernah, na'udzubillah wal iyadzubillah. Tapi alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan lisan? Dalam satu pekan berapa kira-kira tetangga yang kemudian ngelus dada gara-gara omongan kita? Dalam satu pekan kira-kira berapa saudara sendiri yang kemudian tidak senang gara-gara ucapan kita? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Padahal ketika kita bisa menjaga itu, setelah kita menjaga kemaluan, Nabi jaminkan surga. Masya Allah. Baik. Berikutnya, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara faedah pula dari hadis ini, al-khawdu fil kalam, yakni banyak berbicara menyebabkan kehancuran. Banyak ngomong ini mencelakakan. Mencelakakan siapa? Mencelakakan semuanya. Orang yang ia omongin dan juga dirinya yang ngomongin. Kita sudah pernah bahas hadis, tidak akan sempurna iman seseorang sampai meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka banyak ngomong ini tidak manfaat, kecuali memang kerjaan yang ngomong. Nah kalau kemudian ini digebiah-uyahkan, tidak ada yang namanya presenter, tidak ada yang namanya MC. Memang gaweannya ngomong. Begitu pula ustadz, ya memang ngomong. Lah kalau kemudian semuanya diem, ya nggak ada kemudian pengajian. Maksudnya di sini banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Dan subhanallah di zaman sekarang ini bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Kenapa Pak kok ngomong dijadikan mata pencaharian? Ada istilahnya stand up comedy. Jadi orang berdiri di atas panggung, ya sudah ngomong cerita nyeloteh ndak karu-karuan, kadang ngelucu, kadang ngeritik pemerintah, kadang kemudian ngehina seseorang. Maka ini kemudian yang dengarkan guyu, ketawa-ketawa, tepuk tangan. Maka yang seperti ini dibayar. Ini tanda akhir zaman. Ini tanda akhir zaman. Maka hati-hati, banyak berbicara mencelakakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Allah berfirman, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah mengatakan, dan tidaklah satu ucapan yang diucapkan oleh seseorang melainkan akan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Malaikat raqib dan malaikat atid. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Pentingnya untuk sedikit bicara ini sesuatu yang sebetulnya kita sudah yakini. Orang kalau kemudian sedikit bicara, maka setiap yang dia omongkan, yang sedikit itu pasti akan didengar. Tapi orang kalau banyak bicara, bisa jadi yang didengar cuma sebagian saja. Karena banyak bicara, orang kemudian bosen.
Banyak bicara, orang kemudian sudah nggak gubris lagi. Sedikit bicara, tetapi yang dikeluarkan oleh lisannya yang baik-baik saja, ini malah menunjukkan kedewasaan seseorang, kematangan seseorang. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yalqa laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sejatinya ada seorang hamba yang ia berbicara dengan satu ucapan yang kemudian ucapannya ini diridhoi oleh Allah, berarti ucapan yang baik-baik. Padahal orang tadi sudah tidak mengingat apa yang diucapkan, dia bahkan sudah tidak menganggap lagi, pokoknya dia nyampaikan yang baik-baik, tidak diingat, dilupakan begitu saja. Entah itu nasihati, entah itu kemudian nukilkan hadis, entah itu kemudian nuturi dari pengalaman-pengalamannya, lalu kemudian dilupakan seperti itu saja. Maka hal ini bisa menyebabkan seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhtillahi ta'ala la yalqa biha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seseorang yang dia mengucapkan satu kata-kata dan dia sudah nggak gubris, alias dia lupa dengan apa yang ia ucapkan, padahal apa yang ia ucapkan itu mengundang sakhtullah, mengundang kemarahan Allah. Entah mengingkari takdir, entah kemudian ketika kehilangan dompet, maka dia katakan, entah coba tadi dompetnya taruh di tas, lah nggak bakal hilang. Sudah mengingkari takdir. Ada orang yang kemudian keluar kecelakaan hujan-hujan, entah makanya coba mah di rumah saja, mengingkari takdir. Kata-kata yang mungkin spontanitas, banyak di antara kita mungkin nggak gubris, udah ngomong terus melupakan begitu saja, padahal itu kata-kata yang mengundang murkanya Allah. Dia sudah lupa dengan kata-kata itu, tapi Allah tetap marah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahwi biha fi jahannam. Dia terjerumus pada neraka. Loh, ada orang yang ngomong terus sudah dilupakan, tapi baik omongannya, Allah angkat derajatnya di surga. Ada orang yang ngomong nyeplos dan dia sudah lupa, dia nggak berpikir bahwa itu adalah perkataan yang punya efek besar, tapi mengundang murkanya Allah, maka dia terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jaga lisan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jaga lisan kita. Mari kita jadikan lisan ini sesuatu yang punya otak. Sebelum kita ngomong, dipikir dulu, timang-timang dulu. Lah kesuwen Ustaz mau ngomong kok dipikir dulu, selak lali. Ya sudah, kalaupun nggak keluar omongan itu nggak ada masalah. Kenapa? Kalau tidak keluar, mungkin akan keluar lain waktu. Dan kalau kita tidak keluar apa yang hendak kita omongkan saat itu, maka kita tidak dihisab. Makanya penting untuk kita memfilter apa yang hendak keluar. Kalaupun kemudian kita jadi sedikit bicara, ya enggak apa-apa, baik toh. Kecuali kalau profesinya MC. MC kok diem aja, ngapain kemudian jadi MC? Nah, sedikit bicara ini jauh lebih baik. Baik, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya yang termasuk di antara faedah adalah berkaitan tentang adabul kalam, adab berbicara. Kita sebagai seorang muslim hendaklah memperhatikan bukan hanya kepada siapa kita berbicara, tapi apa yang kita bicarakan. Banyak di antara kita, khususnya orang Jawa, lalu kemudian mengatakan, kalau ngomong sama yang lebih tua, intonasinya, suaranya direndahkan, tangannya jangan petantang-petenteng, alisnya jangan jureng, gandeng alisnya, matanya jangan mendeli. Yang difikirkan apanya? Siapa yang berbicara? Lawan bicaranya, tapi tidak memperhatikan bagaimana isi dari apa yang ia bicarakan.
Maka Islam kemudian mengkoreksi itu semua. Islam menyuruhkan kepada setiap muslim untuk benar-benar membicarakan hal-hal yang bermanfaat saja dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita sudah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, tidak akan keluar dari lisan kita ghibah, tidak akan keluar dari lisan kita fitnah, tidak akan keluar dari lisan kita ngerasani orang, tidak akan. Jaga lisan, ini subhanallah sekali ganjarannya. Dan di antara bentuk adab berbicara adalah tidak banyak bicara. Di antara adab dalam berbicara, tidak banyak bicara. Panjenengan pernah mboten, Pak, ngomong dengan seseorang yang orang ini ngomongnya terus, ndak ada titiknya, ndak ada komanya. Bahkan jenengan mau ngomong, dia terus tetap ngomong. Kira-kira ngomong dengan orang seperti itu ngenakno napa mboten ngenakno, Pak? Ndak ngenakno. Kita mau ngomong terus saja, bensinnya irit sekali. Kita padahal mau ngomong, kita mungkin membenarkan perkataan yang salah, kita mungkin mau nyanggah, kita mungkin mau nuturi, ndak bisa gara-gara dia banyak ngomong, pasti ndak enak. Maka sebetulnya apa-apa yang disuruh oleh Islam ini sesuai dengan fitrah kita. Ndak ada orang yang senang ngobrol dengan orang yang panjang sekali omongannya, ndak ada satupun. Maka Islam sejalan dengan fitrah itu. Bahkan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang menarik, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu. Dan barang siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kathara dhunubuhu kanat nar aula bih. Dan barang siapa yang banyak salahnya, maka jelas neraka adalah tempat yang layak baginya. Na'udzubillah. Banyak ngomong, konsekuensinya banyak salah. Banyak salah, konsekuensinya banyak dosa. Banyak dosa, konsekuensinya neraka. Nah, ini cetau sudah Islam itu, terang benderang. Baik. Dan sebaliknya, di antara adab berbicara adalah wujubul kalam indal hajah ilaih. Wajib berbicara. Loh, kok wajib? Tadi katanya suruh jaga lisan, katanya suruh nahan jangan banyak bicara. Iya, ada kalanya, ada momennya, ada waktunya Islam mewajibkan seseorang untuk berbicara. Kapan itu? Inda hajah, ketika benar-benar dibutuhkan. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini wajib. Ketika dia melihat kemungkaran, maka rubah dengan perbuatannya, dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa, maka rubah dengan lisannya. Ini. Maka apapun kemudian ketika kita melihat kemungkaran, jangan diam. Para ulama mengatakan sebuah permisalan yang mengerikan, bapak-bapak dan ibu-ibu, terkait dengan orang yang enggan berbicara padahal perlu, malas berbicara padahal perlu. Para ulama mengatakan as-sakit anil madar. Diam, sakata yaskutu, ini berbicara. Sakit ini orang yang diam. As-sakit anil madar, diam akan satu keburukan, berarti dia tidak nuturi yang baik. Begitu pula as-sakit anil maslahat, diam terhadap sebuah kemaslahatan, kasaitan ahros, seperti setan bisu. Ketika melihat kemungkaran kok kita nggak mencegah, ketika ada kebaikan dan kita tidak menyampaikan, ini diibaratkan para ulama seperti saitanu ahras, setan bisu. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Siapa di antara kita mau disamakan dengan setan? Nggak ada. Baik. Berikutnya
Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni inayatu bil jar wal wasayah bihi, berlaku baik kepada tetangga, baik-baik sama tetangga. Perlu dicatat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tetangga itu adalah tolok ukur kebaikan kita setelah keluarga. Tolok ukur kebaikan kita setelah keluarga. Keluarga atau rumah ini akan menutup semua aib-aib kita dari orang luar. Makanya dikatakan keluarga itu hakikatnya adalah menyingkap diri seseorang. Orang mungkin boleh di luar tampaknya orang yang cakap, pinter, pandai, lembut tutur katanya, tapi sampai rumah mendelian sama istrinya. Nah, ada mboten Pak seperti ini Pak? Di luar, dihormati luar biasa, pinter seakan-akan, tapi begitu sampai rumah, sering sekali padu sama istrinya. Maka keluarga itu menyingkap hakikat seseorang. Kalau pengen tahu bagaimana tabiat asli seseorang, ya tanya keluarganya. Ini karena bisa jadi ada seorang suami yang apa? Di kantor, subhanallah, mungkin di kantor ini dia seorang bos yang baik, dia seorang, kalau karyawan berarti karyawan teladan, tapi sampai rumah tidak demikian. Sampai rumah dia, subhanallah, sama anaknya saja nggak sabaran, sama istrinya saja mungkin nadanya sering tinggi. Banyak yang seperti itu. Atau mungkin ketika di kantor dia apa? Dia menjadi orang yang punten, dihinakan, disuruh-suruh, diperintah ini, diperintah itu, disalah-salahkan. Maka sampai rumah dia bales, sampai rumah dia gantian, dia luapkan itu semua kepada anak istrinya. Anak istrinya salah sedikit dimarahi, persis seperti dirinya ketika salah sedikit dimarahi oleh atasannya. Ada yang seperti itu. Maka keluarga itu menyingkap tabiat seseorang. Makanya Nabi katakan, sebaik-baik di antara kalian yang paling baik sama keluarga. Karena bagaimana sikap kita pada keluarga, itulah hakikat diri kita. Kalau kita sama keluarga kok ya kalem, lembut ngomongnya, insya Allah ya memang seperti itu tabiat. Nah, setelah keluarga, tolok ukur kebaikan seseorang berikutnya adalah tetangga. Lingkup di atasnya keluarga, di atasnya rumah tangga kita, lingkupnya apa? Tetangga, kehidupan bertetangga. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada musnadnya, "Idza qila laka annaka ahsanta faqad ahsanta." Kalau kemudian dikatakan bahwa dirimu ini adalah orang baik menurut tetanggamu, faqad ahsanta, maka berarti engkau orang baik. Wa idza qila laka faqad asata faqad asata. Dan ketika engkau dikatakan, dicap sama tetangga, engkau adalah orang yang buruk, maka sejatinya engkau orang yang buruk. Dan tetangga yang jadi tolak ukur demikian ini tetangga yang saleh. Kalau tetangga saleh sampai berkomentar, itu loh orang itu, kalau malam kok sukanya mungkin begadang, nyetel TV keras-keras. Tetangga yang baik yang jadi tolak ukur. Maka kalau tetangga yang baik ini mengomentari hal buruk, maka demikianlah kita. Bukan tetangga buruk yang jadi tolak ukur. Kalau tetangga buruk dia suka begadang, maka ngelihat tetangganya tidur cepat geleng-geleng, iki apa? Masa habis isak kok wis turu? Geleng-geleng. Karena memang kehidupan dia adalah di malam hari. Bukan demikian. Yang jadi tolak ukur itu tetangga yang baik. Ketika tetangga yang baik mengomentari kita bahwa kita orang yang baik, faqad ahsanta, maka memang insya Allah kita orang yang baik. Tapi kalau mengomentari kita orang yang buruk, maka na'udzubillah, faqad asata, maka berarti kita pun orang yang buruk. Dan wasiat tentang tetangga para jamaah sekalian adalah wasiat yang benar-benar komplit. Apa maksudnya komplit? Banyak. Sampai-sampai Nabi SAW berkomentar, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Masih saja
Terus saja Jibril alaihissalam ini memberikan pesan, memberikan nasihat kepadaku tentang tetangga. Sampai Nabi katakan hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menyangka tetangga ini punya hak waris. Tetangga punya hak waris sama mboten, Pak? Kalau kita meninggal, tetangga kita dapat waris kita nama mboten, Pak? Enggak, tetangga ini tidak punya hak waris. Tapi Nabi sampai menyangka demikian saking banyaknya pesan Jibril alaihissalam kepada beliau, saking komplitnya, banyak. Seruan untuk berbuat baik kepada tetangga itu bukan cuma segelintir hadisnya, banyak sekali. Bahkan di sana ada hadis yang hampir serupa, sama seperti hadis yang kita bahas, yakni diawali oleh Nabi SAW dengan keimanan pada Allah dan hari akhir. Yang pertama, Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memberi yang baik kepada tetangga. Memberi yang baik. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala tu'dhi jarahu. Jangan sekali-kali dia lukai, zalimi tetangganya. Ini semuanya hadisnya, redaksinya hampir sama. Diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan sudah kita jelaskan tadi, tidak mungkin sesuatu itu kok tidak istimewa ketika dikaitkan dengan sesuatu yang istimewa. Tidak mungkin sesuatu itu sakral kalau dikaitkan dengan sesuatu yang sakral. Iman kepada Allah dan hari akhir ini kan sakral. Berarti sikap baik kepada tetangga ini sakral dalam Islam. Luar biasa. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha suatu saat pernah mengatakan kepada Nabi SAW, hanya punya sedikit makanan tapi pengen berbagi. Nah, tetangganya Aisyah, tetangganya Nabi SAW, tepatnya rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini punya 2 tetangga. Sementara makanan yang hendak dibagi ini cuma 1. Disampaikan hal ini kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, ila aqrabihima minki baban. Berikan kepada yang pintunya paling dekat. Pintunya yang paling dekat, maka berikan kepadanya. Subhanallah. Nabi SAW juga pernah memberikan pesan kepada Abu Dhar, ya Abu Dharrin, wahai Abu Dhar, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau memasak daging yang berkuah. Nah, daging berkuah ini apa, Bu? Bakso, gulai, soto. Nah, Masya Allah, ini nyebut pagi-pagi nih. Langsung kelingan ini. Nah, Nabi SAW memberikan pesan kepada Abu Dhar, ya Abu Dharrin, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau memasak daging yang berkuah, fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya, dodone ini dibanyakkan, fata'ahad biha, sehingga engkau kemudian bisa berbagi kepada tetangga. Masya Allah. Sehingga ketika kemudian kita berbagi kepada tetangga banyak kuahnya, ya tidak ada masalah. Tapi kemudian bukan berarti kuahnya tok. Ngasih bakso kuahnya banyak, tapi ya tetap ada pentolnya. Ngasih kemudian soto, ya tetap banyak kuahnya, tidak apa-apa, tapi jangan isinya soun tok. Ini bihun saja jangan. Taib. Maka banyak sekali hadis-hadis berkaitan tentang tetangga. Bahkan Nabi kemudian ngelarang di antara kita kalau ada yang nggak jadi ngasih tetangga gara-gara nggak enakan. Nabi katakan kepada para sahabiah, para wanita, ya nisa'il muslimat, wahai para muslimat,
La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walau fursana syatin, walaupun itu kaki kambing. Jangan engkau kemudian ndak jadi mau ngasih tetangga gara-gara nggak enakan cuma kaki kambing. Loh Ustaz, kaki kambing ini istimewa, tengkleng ya. Nah, kaki kambing ini istimewa, perlu kita pahami. Hadis ini konteksnya di zaman dahulu. Hadis ini konteksnya adalah di kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Di zaman dulu itu hewan yang biasa berkeliaran itu kambing. Ibaratkan kita, hewan yang biasa berkeliaran itu ayam. Maka Nabi katakan jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun ngasih kaki kambing. Seakan-akan kalau di bahasa kita dengan kehidupan kita saat ini, jangan kemudian ndak jadi ngasih tetangga gara-gara nggak enakan kalau cuma ceker. Ngasih ceker nggak apa-apa. Nabi katakan la tahqiranna minal ma'ruf, jangan kau remehkan. Siapa tahu kemungkinan yang kita kasih ini memang ngidam ceker. Subhanallah, luar biasa. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, di antara fadilah atau faedah dari hadis ini, yakni ihtiramud duyuf, menghormati tamu. Bagaimana menghormati tamu ini? Menghormati tamu yang merupakan tanda kesempurnaan Islam ini bisa dilakukan dengan membantunya menunaikan hajat dirinya. Tamu ketika dia dari safar, namanya musafir, baru perjalanan jauh pasti capek, maka beri ia tempat istirahat, beri ia makan, persilahkan ke kamar mandi ini. Sehingga kalau kemudian punya kelebihan harta, lalu kemudian pas membangun rumah, sebetulnya di antara adab atau bentuk kita mempersiapkan memuliakan tamu yang itu merupakan tanda sempurnanya iman, itu nggak naruh kamar mandi, WC ini jauh di belakang sehingga tamu kemudian harus jalan ke belakang melewati kamar-kamar kita dan kemudian istri-istri dan putri-putri kita. Ada kamar mandi kemudian yang letaknya tidak jauh dari ruang tamu. Ini sebetulnya termasuk hal yang perlu disadari, sehingga kemudian ketika tamu ini kok pingin ke kamar mandi, maka tidak harus kemudian melewati kamar dari kamar-kamar kita, kamar dari putri-putri kita, sehingga ketika mau lewat kita harus mengatakan ayo semua pakai jilbab, ayo semuanya nutup aurat, atau ayo semuanya masuk kamar dulu. Enggak. Dan sikap memuliakan tamu ini termasuk di antara hal-hal sakral yang dibahas oleh Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kewajiban bagi siapa? Bagi kita untuk menjamu tamu yang bukan kerabat, tamu yang bukan kerabat, tidak ada hubungan darah, 3 hari 3 malam. Kalau kemudian ada tamu minta dijamu dan lain sebagainya, minta dilayani dan lain sebagainya, maka sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk menservisnya 3 hari 3 malam kalau tidak mendatangkan madarat. Karena kewajiban ini akan gugur bersamaan dengan adanya madarat. Maksudnya bagaimana? Kewajiban ini ada, yakni kewajiban menjamu tamu ada kalau tidak ada madarat. Misalkan tamunya baik-baik, tamunya kita kenal, tamunya kemudian kita tahu orangnya dan orang baik, maka ini kemudian menjadi kewajiban kita. Tapi kalau tamunya ini mencurigakan,
tamunya ini mengkhawatirkan, jangan-jangan perampok, jangan-jangan pencuri. Karena begitu masuk rumah kok langsung pelerak-pelirik ngeliatin mana barang-barang yang mahal. Nah, yang seperti ini kemudian menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kemudian tamu itu tamu yang baik, soleh, solehah, maka persilahkan, wajib. Yang tidak memiliki kekerabatan 3 hari 3 malam. Kalau punya hubungan kekerabatan 1 hari 1 malam. Lu kok malah sedikit? Ya sedikit. Karena dia kerabat. Kewajiban bagi kita cuma 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Karena dia kerabat, kita tahu dia punya rumah, kita tahu kemudian alamatnya dan lain sebagainya, maka kewajiban kita 1 hari 1 malam. Setelah kewajiban apa? Sunnah. Maka silakan kalau mau meneruskan. Wis ndak apa-apa, di sini seminggu. Berarti yang dapat pahala wajib 1 hari, 6 hari dapat pahala sunnah. Ini kalau kemudian jamu keluarga. Keluarga mungkin punya keluarga di Magelang datang ke rumah kita, maka kita persilakan, ayo tau nginep semalam saja. Nah, ini Masya Allah. Baik. Berikutnya, ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, dalam hadis ini pun juga perlu kita sampaikan adab bertamu. Adab bertamu ini, kita sebagai yang akan dijamu ini pun juga harus memperhatikan adab-adabnya. Di antara adab bertamu itu ndak ngintip. Ketika sudah digedok-gedok kok kemudian ndak ada sautan, padahal kita tahu ada di rumah. Biasanya kemudian ketika jendelanya ada yang buka, kita ngintip. Ini ndak boleh. Ndak boleh. Ndak parang, Ibu. Kalau kemudian kita ketok-ketok kok ndak ada sautan, ndak dibukakan pintu, jangan ngintip. Jangan nginceng. Bahkan punten, saestu ngapunten, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menyampaikan, kalau di sana ada orang yang ngintip rumah kita, tidak ada balasan, tidak boleh dikisos, tidak boleh dibalas ketika kemudian dia nyolok matanya. Yang ngintip ini misalkan dicolok matanya, kesakitan, lalu kemudian pengen balas, ini tidak boleh. Mau kemudian minta ganti rugi, tidak boleh. Karena memang yang ngintip yang salah. Tidak bareng. Lah bagaimana kalau ngintip padahal lagi nopo, Pak? Nah, lagi mesra-mesraan. Lagi mungkin dulang-dulangan sama bojone, atau mungkin hal-hal yang lebih dari itu. Maka sama seperti kita melihat aurat, tidak boleh. Ini satu di antara adab bertamu. Yang kedua, ketika ketok pintu, jangan berhadapan dengan pintu. Berdirinya kita nggak di hadapan pintu, maka kita menyampingi di sebelah kanan, an yaminihi aw yasarihi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah engkau di samping kanannya atau di samping kirinya. Maksudnya apa? Ketika tuan rumah ini membuka pintu, engkau tidak langsung kemudian melihat isi rumahnya, karena mungkin di sana ada sesuatu yang tidak ingin diperlihatkan kepada orang lain. Berikutnya, yang ketiga di antara adab bertamu, kalau sudah di dalam, matanya jangan jelalatan, jangan lirak-lirik. Oh, itu dia punya nopo? Dia punya Gucci mahal, dia punya TV gede, lalu dia punya sepeda anaknya baru masih kinyis-kinyis. Lalu mungkin dilihatnya di ruang tamu ada kardusnya, laptop, macam-macam barang-barang mahal. Lalu kemudian kita tahu seperti itu, kita lirak-lirik seperti itu, kita ceritakan kepada tetangga, lebih berat lagi dosanya. Lebih berat lagi dosanya.
maka nanti akan muncul ghibah. Lo kok bisa toh? Bisa punya barang-barang mahal di rumahnya padahal gak tahu metu, gak pernah keluar. Lah terus kerjane apa? Nah, jangan-jangan ngingu nopo? Sudah macam-macam ghibah. Atau kemudian ada yang hubung-hubungkan, lah iya duwe barang larang tapi utang kok nang dindi. Nah, muncul ghibah. Maka tidak boleh. Nah, sebagian para ulama mengatakan apapun yang kita lihat tatkala bertamu, apapun yang kita dengar tatkala bertamu, keluar rumah hapus semua itu. Hilangkan apa yang pernah dilihat tadi, udah diem. Apa yang didengar tadi, diem. Kok sedang bertamu lalu kita dengar dia marahi anaknya, atau mungkin dia dimarahi oleh istrinya, jangan kemudian kita ceritakan. Kayak lo ngerti ra, bapak ingang, dia sebutkan jenderal, atau mungkin yang punya kedudukan di masyarakat, Pak Lurah. Ternyata kalau sama istrinya takut dibentak sama istrinya, ndak bales. No, ini kan sesuatu yang kita dengar tatkala kita bertamu, aib, ndak boleh kemudian kita bocorkan. Nggak boleh. Ini tidak boleh. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.